Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merliana Febrian dengan NIM 208200003, kelas 5B Tadris Matematika. Pada video ini, saya akan membahas tentang koordinat kartesius. Yang pertama, pengenalan koordinat kartesius. Tokoh matematika koordinat kartesius yaitu René Descartes. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdapat pertama ada sumbu X atau yang garis mendatar, kemudian sumbu Y atau garis tegak, kemudian ada titik O 0,0 atau merupakan titik pusat. Kemudian, ini merupakan X positif, kemudian ada X negatif yang ke kiri, kemudian ada Y positif yang ke atas, kemudian ada Y negatif yang ke bawah. Nah, kuadran pada koordinat kartesius, yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 berada di X, Y, atau X-nya positif, Y-nya positif, kemudian kuadran 2, min X, Y, X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3, min X, min Y, X-nya negatif dan Y-nya negatif. Kemudian kuadran 4, X, min Y, X-nya positif dan Y-nya negatif. Koordinat kartesius posisi titik. Posisi titik pada koordinat kartesius yaitu X, Y. Sebagai contoh, terdapat titik koordinat 2,4 dan min 2, min 4. Kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Itu menjadi yang pertama, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4, maka terdapat titik di sini 2,4. Kemudian X-nya min 2 dan Y-nya min 4, maka titiknya berada di sini yaitu min 2, min 4. Nah, posisi garis pada bidang kartesius itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, tegak lurus, kedua sejajar, dan yang ketiga berpotongan. Yang pertama terdapat garis P. Garis P ini terhadap sumbu X atau sumbu mendatar ini sejajar. Kemudian garis P ini terhadap sumbu Y atau yang sumbu tegak ini tegak lurus. Kemudian terdapat garis Q. Nah, garis Q ini terhadap sumbu Y atau sumbu yang tegak ini dia sejajar, dan terhadap sumbu X atau sumbu yang mendatar dia tegak lurus. Kemudian terdapat lagi sebuah garis R. Nah, garis R ini terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, dia berpotongan. Jadi kalau berpotongan, dia seperti ini, miring atau bertemu pada titiknya. Seperti itu. Lanjut. Soal-soal koordinat kartesius. Nah, untuk yang pertama, menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titik A 2,3, B min 3,4, C min 4, min 2, D 3, min 5. Gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Maka kita buat pertama X-nya 2, Y-nya 3, berarti titik A berada di sini. Kemudian X-nya min 3, Y-nya 4, maka titik B ada di sini. Kemudian min 4, X-nya, dan Y-nya min 2, maka titik C ada di sini. Kemudian titik D, X-nya 3 dan Y-nya min 5, maka titik D berada di sini. Nah, kemudian tentukan letak kuadran tiap titik tersebut. Untuk titik A berada di kuadran 1, titik B berada di kuadran 2, titik C berada di kuadran 3, dan titik D berada di kuadran 4. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kemudian kita lanjut menentukan koordinat titik dari gambar. Misal, terdapat bidang kartesius, kemudian ada titik A, B, C, D, E. Kita akan menentukan koordinat titik A, B, C, D, E-nya ini menggunakan aksis titik B dan koordinat titik D. Nah, yang pertama, titik A berada di sini. Kita akan menentukan sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, atau titik X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya itu dia berada di 4, dan Y-nya berada di 2. Maka titik A ini yaitu 4,2. Kemudian yang B itu titiknya berada di X, di sumbu X sama dengan 5, sedangkan Y-nya tidak ada, maka Y-nya 0. Nah, B-nya ada di X sama dengan 5, maka titik B ini 5,0. X-nya 5, Y-nya 0.
Kemudian titik C ini berada di Y sama sumbu Y, atau titik Y sama dengan 3. Oke. Sedangkan X-nya tidak ada atau X-nya 0, maka titik C ini yaitu 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian ada titik D. Titik D ini berada di sumbu Y sama dengan min 5. Sedangkan X-nya tidak ada, maka X-nya 0. Maka titik D ini berada di 0,5. Kemudian ada titik E. Titik E ini berada di X sama dengan min 2. Sedangkan Y-nya tidak ada atau Y-nya 0. Maka titik E ini berada di min 2,0. Maka titik koordinatnya seperti ini. Jadi titik koordinat A 4,2, titik koordinat B 5,0, titik koordinat C 0,3, dan titik koordinat D-nya 0,5, kemudian yang E-nya min 2,0. Nah, untuk absis titik B itu, absis ini pada titik koordinat itu kan X, Y. Nah, yang X ini merupakan absis, X itu absis, dan Y itu merupakan ordinat. Maka, yang nomor 2, absis titik B, berarti X-nya dari si titik B tadi. Kan dia 5,0, maka absisnya yaitu X-nya, atau sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, ordinat titik E, ordinat itu Y-nya ya. Titik E ini, min 2,0, berarti Y-nya yang 0, berarti ordinat titik Y itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Menentukan posisi garis. Nah, di sini pada bidang kartesius terdapat beberapa titik, ada titik A, B, C, dan D. Dimana titik A-nya ini berada di 4,2, titik B-nya 5,0, titik C-nya 0,3, dan titik D-nya yaitu 4,5. Nah, di sini pertanyaannya, berdasarkan gambar di samping, tentukan yang pertama koordinat titik A dan B. Jika ditarik menjadi garis, tentukan kedudukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik A di sini, titik B di sini. Ini bisa kita tarik garis jadi seperti ini. Nah, garis ini kedudukannya terhadap sumbu X mendatar ini dan sumbu Y. Itu yang pertama terhadap sumbu X dulu. Sumbu X ini garis ini terhadap sumbu X, maka tegak lurus. Kemudian untuk garis ini terhadap sumbu Y, maka dia sejajar. Oke, kemudian koordinat titik C dan B jika ditarik menjadi garis, tentukan kedudukan posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik C di sini, titik B-nya di sini. Nah, ini bisa kita tarik garis jadi seperti ini. Nah, kedudukan garis ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y, dia berpotongan. Nah, dia di sini berpotongan terhadap sumbu Y, dan dia di sini berpotongan juga terhadap sumbu X. Maka kedudukan garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu berpotongan. Nah, baiklah, kita sudah berada di akhir video untuk materi koordinat kartesius ini. Apakah mudah dimengerti atau kalian bisa memahami? Semoga bisa ya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami lagi materi tentang koordinat kartesius. Baik itu posisi titik, posisi garis, kuadran 1 sampai kuadran 4, dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kalian pahami dengan mudah, dan jangan lupa subscribe YouTube saya, yaitu Mariana Febrian. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.